Selamat datang kembali. Hari ini Selasa 15 Juli 2025. Kita langsung saja ya. Kita bedah sumber diskusi Bloomberg Anda hari ini. Kita coba cari benang merah nih di antara berbagai berita ekonomi dan pasar yang kelihatannya kok simpang siur. Betul. Ada data inflasi terbaru, terus laporan pendapatan bank-bank besar, sama ada perkembangan, lumayan mengejutkan soal kebijakan dagang dan teknologi. Jadi misi kita seperti biasa, menyaring mana sih informasi yang paling penting buat Anda pahami dari semua ini? Iya, fokus kita kali ini memang ke semacam ketegangan ya, antara retorika soal tarif yang kenceng banget itu, terus data ekonomi real yang masuk, sama manuver-manuver perusahaan atau pemerintah yang kadang suka bikin kaget. Nah, gimana ini semua saling terkait dan apa artinya buat Anda? Mari kita coba urai bareng-bareng. Kan pemerintah lagi kenceng banget nih ngomongin tarif tinggi. Bahkan ada ancaman tarif 30% buat Eropa segala. Tapi loh, data indeks harga konsumen buat Juni kemarin, justru inflasi intinya, itu yang nggak termasuk harga makanan sama energi ya. Iya, yang dianggap lebih stabil trennya. Nah itu malah lebih rendah dari perkiraan. Udah bulan kelima berturut-turut malah. Naik cuma 0,2%, padahal analis ngiranya 0,3%. Gimana nih kita bacanya? Nah, ini dia intinya. Jadi, meskipun inflasi inti secara keseluruhan kelihatannya melunak, tapi kalau kita gali lebih dalam sedikit, kelihatan ada kenaikan harga di barang-barang tertentu. Misalnya kayak peralatan rumah tangga, itu naik 0,4%. Perabotan juga sama, naik 0,4%. Alas kaki juga disebut naik. Barang-barang yang sering diimpor ya itu, yang sering kena isu tarif. Betul sekali. Barang-barang yang ya, sangat terkait lah sama diskusi soal tarif ini. Tapi di sisi lain, inflasi di sektor jasa yang porsinya kan jauh lebih besar ya dalam pengeluaran kita semua, itu justru trennya melambat. Oke, jadi pertanyaannya, siapa dong yang nanggung biaya tarif ini sejauh ini? Apa udah mulai berasa nih di kantong kita sebagai konsumen? Nah, bukti awal nih dari sumber kita dan juga tercermin dari data inflasi inti tadi, tampaknya sih bebannya itu lebih banyak ke margin keuntungan perusahaan. Agak ketekan gitu marginnya. Belum sepenuhnya diterusin ke harga jual ke konsumen. Seolah-olah ya untuk saat ini ya perusahaan milih buat nyerap biayanya dulu. Oh gitu. Mungkin takut kehilangan pelanggan kali ya kalau harga langsung naik tinggi? Bisa jadi, bisa jadi. Daripada ambil resiko itu. Menarik, menarik. Pasar juga kelihatannya mikir gitu ya, kayak, cuekin aja lah soal tarif ini. Tapi pertanyaannya, ini beneran rasional? Atau jangan-jangan malah tanda-tanda, complacency? Sikap terlalu santai gitu. Kayak yang dikhawatirin Jamie Dimon dari JP Morgan. Bisa jadi juga. Nah, ini nyambung ke contoh manuver kebijakan yang, cukup mengejutkan. Yang Nvidia itu ya? Tepat sekali. Contoh paling jelas ya keputusan pemerintah AS yang tiba-tiba aja ngebolehin lagi Nvidia jual chip H20 mereka ke Tiongkok. Padahal kan baru bulan April kemarin dilarang total. Alasannya waktu itu keamanan nasional. Sekarang kok, dibolehin lagi. Kayak puter balik gitu. Iya, cepet banget ya puter baliknya. Bikin banyak yang garuk-garuk kepala pasti. Malah Menteri Keuangan Scott Bessent secara terbuka bilang kalau larangan sebelumnya itu cuma alat negosiasi aja. Betul, dia juga nyebut ada kekhawatiran kalau AS nggak jual, nanti Tiongkok lewat Huawei malah bisa lebih cepat bikin chip yang mirip-mirip. Wah, implikasinya gede dong ini. Gede banget. Potensi pendapatan miliaran dolar itu buat Nvidia. Dan juga AMD kan katanya siap-siap juga mau kirim chip MI308 mereka. Tapi di sisi lain, ini nunjukin betapa nggak pastinya arah kebijakan. Hari ini bilang A, besok bisa jadi B. Sumber kita bilang ini kayak cambukan buat pasar. Oke. Ketidakpastian ini kayaknya juga merembet ke The Fed ya. Di tengah semua obrolan soal suku bunga ini, malah muncul berita soal masa depan Jerome Powell. Iya, betul. Menteri Keuangan Bessent udah konfirmasi kalau proses nyari pengganti Powell udah dimulai. Padahal masa jabatannya kan baru selesai Mei 2026 nanti. Masih lama ya sebenarnya. Masih cukup lama. Dan Bessent juga kasih sinyal kuat kalau Powell kemungkinan besar nggak akan lanjut jadi gubernur Fed setelah masa jabatannya sebagai ketua selesai. Alasannya kata Bessent, biar nggak ada kebingungan di pasar, biar nggak ada ketua Fed bayangan gitu istilahnya. Jadi nambah lagi ya unsur ketidakpastiannya di kebijakan moneter. Udah inflasinya melunak tapi ada ancaman tarif, ditambah lagi soal kepemimpinan The Fed ke depan. Komplit jadinya. Lalu
Gimana semua ini kelihatan di sentimen pasar? Ada survei dari manajer investasi Bank of America nih. Katanya mereka lagi optimis banget, selera risiko lagi tinggi. Tapi anehnya level kas mereka malah turun ke level terendah. Cuma 3,9%. Dan itu secara historis malah jadi sinyal jual dari BofA. Kok bisa gitu ya? Kontradiktif lagi nih kayaknya. Sedikit kontradiktif memang, tapi yang menarik, meskipun ada sinyal jual historis itu ya, kelihatannya para manajer investasi ini nggak buru-buru kabur dari pasar. Nggak langsung jual posisi mereka. Oh iya. Terus mereka ngapain dong? Kelihatannya sih mereka lebih milih buat hedging atau lindung nilai. Sama mungkin muterin portofolio mereka ke aset-aset yang kinerjanya agak ketinggalan, yang underperform itu. Kayaknya sih mereka agak hati-hati buat nebak timing pasar. Mungkin udah belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Jadi waspada tapi nggak panik gitu ya? Kira-kira begitu. Dan ini sejalan juga sih sama laporan pendapatan dari JP Morgan sama Citigroup, yang ternyata hasilnya bagus di atas ekspektasi. Meskipun ya, para bos bank itu tetap ngingetin kalau risiko ke depan tuh masih ada loh, jangan terlalu senang dulu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, kita lagi lihat pasar yang berusaha navigasi di tengah kondisi yang cukup kompleks ya. Di satu sisi, pendapatan perusahaan di beberapa sektor kunci masih kelihatan kuat. Tapi di sisi lain, kebijakan pemerintah bisa berubah arah mendadak. Betul. Terus dampak penuh dari tarif itu sendiri belum kelihatan jelas di data inflasi umum. Masih tanda tanya besar. Ditambah lagi, ketidakpastian politik, baik soal perdagangan global maupun soal siapa yang bakal mimpin The Fed nanti. Persis. Nah ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan di rumah. Gini, kalau bukti sejauh ini nunjukin kalau perusahaan itu lebih banyak nyerap biaya, tarif yang kelihatan dari marginnya agak ketekan, dan inflasi inti yang jinak kira-kira, apa sih pemicu yang bisa mengubah dinamika ini? Tanda-tanda apa aja mungkin di luar angka inflasi utama ya yang perlu Anda perhatikan buat nangkap sinyal kalau bebannya mulai digeser ke konsumen. Mungkin dari survei bisnis, atau laporan margin kuartalan, atau mungkin dari omongan para CEO perusahaan. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.